Suaranya enak banget sejak dahulu sampai sekarang. Sejak zaman masih nyanyi di kafe sampai sekarang nyanyi di dalam bis. Itu banyak suara sama karya saya yang menghidupi saya loh. Jadi Tuhan memberikan talenta tuh beda-beda ya Pak ke setiap orang. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Nah, ini berbicara mengenai dahulu, mari kita berbincang mengenai masa-masa dahulunya Pak Yusuf Hamka. Nah, Gue penasaran banget kan? penasaran banget. Pak Yusuf Hamka. Itu bukan nama asli ya Pak ya? Nama lahirnya siapa Pak? Nama saya Alun Yosep tadinya. Oke. Alun Yosef. Iya. Kenapa kemudian jadi Yusuf Hamka? Jadi begini, ketika itu saya seolah-olah mendapat hidayah mimpi saya kepengen masuk Islam, tapi saya nggak berani. Kemudian saya dihitan dulu. Hitan dulu, tahu-tahu di satu media saya membaca ada orang masuk Islam di Al-Azhar. Oke. Saya datang, rupanya dilayani oleh sekretaris Al-Azhar yaitu Ustadz Jaini. Lalu saya dibawa kepada almarhum Buya Hamka. Lalu Buya Hamka menanya, ngapain kamu datang ke sini? Saya bilang, saya mau masuk Islam. Oh iya katanya, silakan katanya. Saya bilang, tapi besok saya belajar dulu. Tadi Ustadz Jaini sudah kasih saya 2 kalimat syahadat. Jadi insya Allah saya belajar, besok saya balik. Lalu Buya marah. Wah, Nggak boleh katanya. Lalu saya bilang, pemaksa Buya. Bukan begitu nak. Kalau nanti kamu pulang ke rumah, entar malam atau besok pagi kamu terus meninggal kafir bukan muslim, yang dosa Buya katanya. Jadi saya bilang, tapi saya nggak bisa Buya. Ya udah, saya tuntunin. Langsung Buya mengajarkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus langsung dia bilang, Anda sudah muslim dan udah pulang. Tapi saya nggak tahu, setelah 3 bulan kemudian, di waktu itu saya lagi ikut kursus, saya mendapat telepon dari Kursus Ustadz apa, Jaini. Waktu itu P7, P4. Oh bukannya kursus belajar Islam ya? Waktu itu, karena saya anggota Kadin, pengurus Kadin, jadi saya ikut. Saya dipanggil sama Ustadz Jaini untuk datang menghadap Buya. Saya bilang, oke, besok saya datang. Begitu saya menghadap, dia bilang, nak, malam Jumat datang. Buya mau syukuran buat kamu. Wah, syukuran apa? Waduh, saya akan angkat kamu sebagai anak ideologis saya. Luar biasa. Saya bilang, saya nggak bisa apa-apa Buya. Insya Allah kamu bisa, dan kamu tugasnya adalah berdakwah di kalangan teman-teman keturunan Tionghoa. Alhamdulillah, hari ini ada Syafi'i Antonio, ada Felix Xiao, ada Alifuddin. Alifuddin itu Kiai Haji Alifuddin itu orang Tionghoa. Betul. Gitu. Alifuddin Simsong Tiam itu orang Tionghoa. Jadi akhirnya bahwa saya ditugaskan mengharumkan nama Islam dan membawa Islam kepada orang-orang Tionghoa, karena menurut Buya Hamka, agama teman-teman Tionghoa itu agama leluhurnya adalah Islam, kata Buya Hamka. Karena di hadisnya ada, tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Iya, nggak ada ke Amerika, nggak ada ke Afrika, nggak ada ke Indonesia, malah ke negeri Cina. Oleh sebab itu, saya ingin memesankan kepada saudara-saudara kita, jangan benturkan Islam dengan Cina. Islam dengan Cina udah dari zaman bahela. Jadi itu tinggal kita bagaimana berdakwah dengan baik kepada teman-teman Tionghoa sehingga mereka kembali ke agama leluhur mereka. Itu aja. Aduh, aku naik. Ya Allah. Sosok Buya di mata Pak Yusuf seperti apa? Buya Hamka. Beliau orang yang sangat sabar tapi tegas, dan beliau orang yang sangat bijak tapi baik. Baik, luar biasa. Jadi, dan beliau mempunyai indera keenam yang luar biasa. Beliau langsung memanggil saya angkat kamu menjadi anak ideologis, saya berikan nama saya di belakang nama kamu, dan nama kamu saya ganti dari Yosep menjadi Yusuf, Muhammad Yusuf Hamka. Itu beliau yang kasih namanya. Dan berdakwalah di kalangan teman-teman saudara-saudaramu. Alhamdulillah waktu zaman tahun 81-82, saya banyak melakukan pengislaman kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Tionghoa. Dan mereka sekarang membaur semua dengan baik. Nah, dulu kan Bapak ini kan mualaf ya Pak ya? Keluarga bagaimana waktu itu reaksinya? Alhamdulillah, ibu saya, ayah saya mensupport saya. Jadi pertama kali saya mau puasa, saya tadinya nggak kepengen puasa, tetapi ibu saya bangunin saya jam 3 subuh. Saya bilang, waktu dibangunin saya bilang, Mama masih ngantuk, saya mau tidur aja. Dia bilang, Mama sudah beli penggorengannya pisah baru, dan Mama beli makanan yang halal semua, Mama masaknya. Langsung saya lompat, Masya Allah, ibu saya aja mendukung, masa saya nggak mau? Akhirnya mulailah saya puasa. Tetapi karena saya hidup di Samarinda, sebagai anak kampung nih di Samarinda, rumah nggak punya AC, cuman kamar ibu saya punya AC. Begitu jam 3 saya bilang sama ibu saya, Ma,
aduh nggak kuat ini mau batal. Jangan, nggak boleh. Kamu tidur di kamar mama. Nanti Yang ada maghrib mama AC-nya. bangunin. Iya, sudah. Akhirnya saya tidur. Maghrib Hebat. dibangunin. Tuh, tajil Hebat. mama udah bikinin. Tajilnya dibuatkan. Nah, iya. Dan waktu saya mau naik haji, saya ngomong ke ayah saya ngomong, Pak, saya mau pergi berangkat haji. Dia tanya, punya uang kamu? Nggak punya. Duit dari mana? Ya ntar minta aja, saya bilang sama Departemen Agama, siapa tahu dikasih. Kalau buat mualaf ya saya kasih. Akhirnya saya ingat, ayah saya buka cek Bank Bumi Daya dulu. Iya. Bank Bumi Daya. Udah nggak ada Bang. Udah nggak ada. 25 juta rupiah. Hari itu pergi haji cuma 4 juta. Dia kasih 25 juta. Saya bilang, Pak, banyak amat. Ayah saya dosen loh. Tapi dia mensupport saya. Akhirnya saya bawa ustadz saya bawa 2-3 orang ikut berangkat aja semua selalu bimbing saya. Ketika keluarga Indonesia biasa seperti keluarganya Pak Yusuf, Iya. betapa hebatnya negeri ini, betapa hebatnya bangsa ini, karena kan kesatuan yang paling kecil kan di Iya, keluarga. keluarga, betul. Ketika keluarganya sudah setoleran, sesuportif Iya. keluarga Pak Yusuf, Indonesia negara yang hebat, yakin saya. Setuju. Insya Allah Indonesia ini negara hebat nanti ke depan. Apalagi pemimpin kita ini orang yang bersih semua. Dan Ya. kita harapkan pasti kita merajut kebinekaan ini dengan baik. Kalau ada orang membenturkan kata-kata pribumi dan non-pribumi, saya cuma bisa bilang, yang namanya pribumi adalah orang yang cinta tanah air Betul. dan cinta rakyat Indonesia. Betul. Kalau dia bilang dia pribumi, dia nggak memperhatikan rakyat Indonesia, orang bilang cuma ngiming-ngiming sama ngemeng-ngemeng, nggak ada gunanya. Iya, nggak ada gunanya. Dan juga saya bilangin, kalau kita kasih sembako, terasanya cuma sekali. Besok orang udah lupa. Tapi kalau perhatikan perut rakyat, saudara-saudara kita yang kekurangan setiap hari, insya Allah setahun penuh, ini akan membekas dan akan berasa memberikan mereka benefit sehingga mereka bisa mensekolahkan anaknya. Iya. Uang yang dikumpulkan dari Iya, kita yang betul. kita Iya, subsidi betul, betul. sangat bermanfaat buat di desa, di kampung-kampung. Saya sengaja bikin di kota-kota besar. Kenapa? Karena standar hidup di kota besar Iya, ini lebih tinggi. mahal dibanding Betul, dengan di sangat. desa-desa. Iya, iya, Makanya iya. saya bantu saudara-saudara kita yang dari desa kerja di kota besar untuk mendapatkan makanan murah, layak, halal, higienis. Wow, ngomong-ngomong soal makanan penasaran nggak? Aku mah udah pernah Nasi kuning. Udah nyoba. pernah nyoba di KPK Yang ya? di gedung KPK. Kita belum. Penasaran nggak? Kita belum. Nasi kuning ini kan menyebarkan suatu cinta nih. Kita Iya. lagi chaos gini. Gara-gara nasi kuning kita jadi. Ya bilang sama Bapak mau nasi mau. kuning. Nah, ntar saya bawain. Itu nasi, kita buat nasi kuning tanpa santan, hanya kunyit. Kenapa saya buat nasi Tuh, kuning? sehat dong. Orang jangan berpikir aneh-aneh macam-macam. Saya selain bernostalgia, saya menghormati almarhum ibu saya. Ibu saya pedagang nasi kuning di Samarinda. Saya waktu kecil, saya nentengin keranjangnya kiri kanan. Ibu saya berdagang nasi kuning, nawarin nasi kuning, menjajakan dibungkus di daun. gitu. Nasi kuning di Samarinda, Kalimantan Timur adalah yang best of the best. Karena Oh, buat iya? makan pagi Mantap. masyarakat Kaltim. Itu pakai ikan aruan, kalau bahasa Betawinya ikan gabus. Aduh. Itu top itu. Oke Pak, Nasi kuning. mulai besok saya kalau sarapan akan di Samarinda. Pesen dong. Jauh bener. Nasi Untuk kuning. teman-teman inspirasi jalanan, Iya. mari kita makan nasi kuning. Asik. Nih, Bapak telepon nanti saya ambil Iya. aja. Nah, ini kebenaran nih. Udah ini. Udah ini. Oh, pesan, Pak. Di mana? Asik. Oh, udah Ada, datang. Pak, ada. Ya udah datang. Bentar sebentar ini. Asik. Iya, ya bentar lagi datang. Asik. Ya, udah ini 30. dekat halte ya. Ya, Dasar. masih. Nat, Yuk. lo aja. Saya ngambil aja Pak. Iya. Saya akan membawa pesanan nasi kuning teman-teman inspirasi jalanan. Makanya tetap bersama kami untuk mendapatkan inspirasi.